Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Manajemen Bisnis Syariah kelas 2E Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Perkenalkan, nama saya Aulia Cantika Rizky Janwanti. Saya Rafika. Saya Dipa Mustika Sari. Di sini kami akan membawakan materi tentang sejarah uang. Yang pertama ada sistem barter. Sebelum adanya uang, orang melakukan perdagangan dengan sistem barter, yaitu pertukaran barang atau jasa secara langsung. Sistem ini memiliki keterbatasan karena memerlukan kecocokan kebutuhan antara dua pihak. Yang kedua ada uang barang atau commodity money. Untuk mengatasi keterbatasan barter, masyarakat mulai menggunakan barang-barang tertentu sebagai alat tukar yang dianggap bernilai. Contohnya adalah garam, kerang, biji-bijian, dan logam mulia seperti emas dan perak. Barang-barang ini berfungsi sebagai uang karena diterima secara luas, mudah dibawa, tahan lama, dan memiliki nilai yang relatif stabil. Yang ketiga ada uang logam atau metal money. Uang logam mulai digunakan karena lebih tahan lama dan mudah dibagi-bagi. Bangsa Lydia di Asia Kecil adalah salah satu yang pertama kali mencetak koin dari campuran emas dan perak sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Koin ini memiliki nilai tetap yang dijamin oleh pemerintah. Yang keempat ada uang kertas atau paper money. Uang kertas pertama kali digunakan di Cina selama dinasti Tang 618 sampai 907 Masehi dan dinasti Song 960 sampai 1279 Masehi. Kertas ini awalnya adalah surat berharga atau tanda terima yang mewakili simpanan logam mulia. Pada akhirnya uang kertas mulai diterima sebagai alat pembayaran yang sah. Yang terakhir ada uang digital. Uang digital adalah bentuk uang yang hanya tersedia dalam format elektronik, bukan dalam bentuk fisik seperti koin atau uang kertas. Uang digital mencakup berbagai jenis, mulai dari saldo bank elektronik hingga mata uang kripto. Definisi uang. Uang adalah alat tukar yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan ekonomi. Dalam ilmu ekonomi tradisional, uang didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai suatu hal yang tersedia dan dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran bagi pembelian berbagai barang dan jasa, pembayaran utang, serta kekayaan berharga lainnya. Materi kedua yaitu fungsi uang. Yang pertama, uang sebagai alat tukar. Uang berfungsi sebagai alat tukar atau medium of exchange yang mempermudah pertukaran barang dan jasa. Dengan adanya uang, individu dan bisnis dapat membeli dan menjual barang dan jasa tanpa perlu melakukan barter yang seringkali sulit dan tidak efisien. Yang kedua, uang sebagai satuan hitung. Uang berfungsi sebagai standar satuan hitung, memungkinkan perbandingan harga barang dan jasa yang berbeda, memudahkan proses perdagangan. Dengan adanya satuan hitung, lebih mudah untuk membandingkan nilai barang dan jasa yang berbeda dan membuat keputusan ekonomi. Yang ketiga yaitu uang sebagai penyimpan nilai. Uang berfungsi sebagai alat untuk menyimpan kekayaan dari waktu ke waktu. Uang memungkinkan individu dan bisnis untuk menabung dan mempertahankan daya beli mereka di masa depan. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis uang. Yang pertama ada uang kartal. Jadi uang kartal adalah uang yang berwujud fisik dan digunakan sebagai alat tukar sah dalam transaksi sehari-hari. Jenis uang ini terdiri dari uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan dan diatur oleh otoritas moneter atau bank sentral suatu negara. Yang kedua ada uang giral. Jadi uang giral adalah uang yang tidak berwujud fisik seperti uang kartal, melainkan berupa saldo rekening di bank yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dan transaksi. Uang giral biasanya digunakan dalam transaksi non-tunai. Beberapa bentuk utama dari uang giral yaitu yang pertama ada cek, ada bilet giro, transfer elektronik, dan yang terakhir kartu debit atau kredit.
Yang ketiga ada uang kuasi atau uang semu. Adalah instrumen keuangan yang memiliki fungsi hampir sama dengan uang tunai, namun tidak sepenuhnya memenuhi kriteria uang dalam arti yang sebenarnya. Uang kuasi mencakup instrumen seperti deposito berjangka, sertifikat deposito, rekening tabungan, dan beberapa jenis surat berharga jangka pendek lainnya. Ciri utama dari uang kuasi yaitu yang pertama likuiditas tinggi, yang kedua suku bunga, yang ketiga resiko rendah, dan yang keempat transaksi tidak langsung. Selanjutnya, bentuk-bentuk uang. Yang pertama itu ada uang fiat atau uang token. Uang fiat adalah jenis uang yang tidak memiliki nilai intrinsik dan nilainya ditentukan oleh otoritas pemerintah. Contohnya adalah uang seperti dolar Amerika Serikat, euro, dan rupiah. Sedangkan uang token bisa merujuk pada uang digital yang digunakan dalam sistem tertentu seperti token DRKD dan seperti Bitcoin. Dan yang kedua itu uang komoditas. Uang komoditas adalah jenis uang yang nilainya didasarkan pada barang fisik yang memiliki nilai intrinsik. Contohnya adalah emas, perak, dan juga tembakau. Yang ketiga itu uang hampir liquid sempurna. Ini merujuk pada bentuk uang atau aset yang sangat mudah dicairkan atau ditukar dengan uang tunai tanpa kehilangan nilai. Contohnya adalah deposito berjangka dan surat berharga jangka pendek. Masing-masing jenis uang ini memiliki nilai karakteristik dan kegunaan yang berbeda dalam sistem ekonomi. Uang fiat digunakan untuk transaksi sehari-hari, uang komoditas digunakan dalam barter atau sebagai cadangan nilai, dan uang hampir liquid sempurna digunakan dalam investasi dan manajemen keuangan. Selanjutnya ada syarat-syarat uang. Yang pertama, diterima secara umum. Uang harus diterima oleh semua pihak dalam bertransaksi, artinya semua orang itu setuju menggunakan uang tersebut sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua, nilai stabil. Uang harus memiliki nilai yang tidak mudah berubah. Stabilitas nilai ini penting agar orang merasa aman menggunakan uang untuk menabung dan juga bertransaksi. Yang ketiga, ringan dan mudah dibawa kemana-mana. Uang harus mudah dibawa kemana-mana dan tidak memberatkan. Oleh karena itu, uang kertas dan juga uang koin biasanya dibuat dalam bentuk ukuran yang praktis. Keempat, tahan lama. Uang harus awet dan tidak mudah rusak meskipun sering dipindah tangan atau disimpan dalam waktu yang lama. Kelima, kualitas cenderung sama. Uang harus memiliki bentuk, ukuran, dan bahan yang sama sehingga mudah dikenali dan diverifikasi. Dan yang terakhir, jumlah terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Jumlah uang yang beredar harus dikendalikan agar tidak terjadi inflasi. Selain itu, uang harus dibuat dengan fitur keamanan yang sulit dipalsukan untuk mencegah pemalsuan. Itulah tadi materi singkat yang dapat kami bawakan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.